Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi dengan tema hubungan kompleks media lama dan media baru. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Raniel Yohanis dan kedua teman saya Muhammad Zainuddin dan Sagina. Penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya Sagina. Penjelasan. Dalam era digital yang terus berkembang, hubungan antara media lama dan media baru telah menjadi kompleks dan saling terkait. Media lama seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita selama bertahun-tahun. Namun dengan kemajuan teknologi dan munculnya internet, media baru seperti situs web, berita, platform media sosial, dan streaming video telah mengubah lanskap media secara drastis. Apa itu media lama? Media lama adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada bentuk media yang ada sebelum perkembangan teknologi digital. Ini mencakup berbagai jenis media seperti surat kabar, majalah radio, dan televisi tradisional. Media lama menggunakan metode cetak atau penyiaran analog untuk menyebarkan informasi dan hiburan kepada audiens. Apa itu media baru? Media baru mengacu pada bentuk-bentuk media muncul dalam era digital dan teknologi informasi modern. Media baru termasuk segala untuk media memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan informasi, konten, dan komunikasi kepada khalayak. Beberapa contoh media baru termasuk situs web, blog, media sosial, aplikasi seluler, podcast, video streaming, dan platform berbagai video seperti YouTube. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zainuddin mengenai perbedaan media lama dan juga media baru. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah berikan saya waktu untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan yaitu media lama dan media baru. Yang pertama ada media lama. Poin pertama yaitu penyebaran berita melalui media cetak, televisi, dan radio. Jadi penyebaran media lama itu dilakukan melalui media cetak, kemudian televisi, dan radio. Karena zaman dulu masih sangat berkurang teknologi itu berupa mungkin smartphone ataupun laptop dan lain sebagainya itu. Kemudian yang kedua, penyebaran berita melalui beberapa tahapan yang menyebabkan munculnya berita untuk secepat media baru. Jadi penyebaran berita pada zaman dulu itu sangatlah tidak secepat dengan adanya teknologi di era baru seperti sekarang ini. Kemudian poin ketiga, akses komunikasi kepada halayak terbatas. Misalkan tunggu harus menelpon untuk bertanya. Jadi pada zaman dulu ada yang disebut dengan telepon, yaitu adalah telepon yang mungkin lebih spesifiknya itu orang mengantri untuk menunggu sebelum melakukan telepon. Seperti itu. Jadi kemudian poin yang keempat, berita yang disajikan tergantung dari media. Kemudian media baru. Penyebaran berita hanya melalui koneksi internet. Jadi di era sekarang dengan marak-maraknya teknologi, orang melakukan penyebaran berita hanya melalui koneksi internet atau hanya melalui smartphone. Seluruh Indonesia ataupun dunia bakal tahu secepat mungkin berita apa yang sedang disajikan. Kemudian poin kedua, penyebaran beritanya cepat karena tidak membutuhkan penyuting atau redaktur. Kemudian poin ketiga, akses komunikasi kepada halayak sangat mudah karena langsung berhubungan dengan internet. Kemudian poin keempat, dapat menyajikan informasi yang terhubung dengan sumber-sumber lain. Kemudian poin kelima, halayak lebih bebas memilih berita. Baik, kemudian selanjutnya yaitu ada beberapa contoh ataupun kategori media lama dan media baru. Jadi untuk contoh media lama yaitu adalah berupa radio, televisi, dan juga surat kabar ataupun media cetak. Jadi yang pertama itu kita lihat adalah radio, yang dimana orang zaman dahulu sebelum anak milenial sekarang
itu radio digunakan sebagai alat untuk mendengarkan berita ataupun informasi lain yang disajikan di dalam radio tersebut. Kemudian televisi. Zaman dulu televisi lagi marak-maraknya karena setiap berita ataupun hal-hal yang ingin untuk dilakukan dalam penghiburan diri, orang zaman dulu itu menggunakan televisi sebagai alat atau media yang digunakan untuk penghiburan tersebut. Kemudian media cetak ataupun surat kabar. Melalui juga surat kabar pada zaman dahulu itu dapat kita mengetahui berita-berita yang terbaru seperti itu. Kemudian masuk ke contoh media baru, yaitu ada broadcast, HP, media sosial, dan internet. Dan dengan maraknya teknologi yang ada sekarang, seperti HP ini, banyak sekali digunakan oleh halayak di zaman sekarang untuk lebih mempercepat informasi apa yang kita dapat di berita ataupun di internet. Kemudian media sosial, zaman sekarang ini tidak sedikit, bahkan banyak sekali orang yang menggunakan media sosial sebagai alat informasi. Kemudian internet banyak sekali orang gunakan karena hanya itulah sumber yang paling tercepat dan paling ampuh untuk mengetahui apa-apa saja informasi yang lagi viral atau lagi marak-maraknya sekarang. Seperti itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Seterusnya adalah dampak media baru ke media lama. Yang pertama itu penurunan peminat terhadap media lama karena orang sekarang lebih memilih media baru seperti handphone untuk melakukan penyebaran berita ataupun menanyakan kabar. Kan dulu surat yang sering digunakan itu surat menyurat, tapi sekarang dengan adanya media baru, orang beralih ke telepon. Kemudian penurunan pendapatan iklan. Ketiga, perubahan model bisnis. Keempat, penyebaran berita palsu atau hoax. Dan kelima, kecepatan dan aksesibilitas. Kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah media lama dan media baru memiliki hubungan yang kompleks dengan transformasi, konvergensi, perubahan konsumen, persaingan, kemitraan, perubahan pendapatan, dan bisnis model menjadi elemen kunci yang mempengaruhi dinamika antara kedua jenis media tersebut. Itulah presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan teman-teman, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.